Ada zat yang tidak hanya membakar tenggorokan, tetapi juga mengaburkan batas antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Bukan dengan cara membuka pintu kesadaran, melainkan dengan mengikisnya perlahan. Dalam banyak tradisi kuno, alkohol tidak sekadar cairan fermentasi, tetapi dianggap sebagai pelarut yang mampu melarutkan sesuatu yang jauh lebih halus, kejernihan jiwa manusia. Di balik gelas yang berkilau, tersimpan pertanyaan yang jarang diajukan. Apa yang sebenarnya kita lepaskan ketika kita meminumnya? Kata alkohol sendiri memiliki akar yang misterius, berasal dari istilah Arab alkohol, yang pada awalnya merujuk pada esensi halus yang diekstraksi melalui proses pemurnian. Namun dalam perjalanan waktu, maknanya bergeser menjadi sesuatu yang ironis, bukan lagi pemurnian, melainkan pengaburan. Seperti cermin yang tertutup kabut, kesadaran manusia di bawah pengaruh alkohol kehilangan ketajamannya. Dan disitulah banyak ajaran esoterik mulai memperingatkan tentang konsekuensi yang tak terlihat. Beberapa tradisi spiritual mengajarkan bahwa manusia bukan hanya tubuh fisik, melainkan juga memiliki lapisan energi yang halus, medan kesadaran yang peka terhadap getaran. Alkohol, dalam perspektif ini, bukan sekadar zat kimia, tetapi agen yang mengubah frekuensi tersebut. Ia membuka celah, menurunkan pertahanan, dan dalam kondisi tertentu, membuat seseorang lebih rentan terhadap pengaruh yang biasanya tidak dapat menembus kesadaran sadar. Namun, ini bukan sekadar kisah tentang larangan atau moralitas. Ini adalah eksplorasi tentang bagaimana pilihan yang tampak sederhana dapat memengaruhi struktur terdalam dari keberadaan kita. Dalam video ini, kita akan menelusuri akar historis dan filosofis dari pandangan ini, membedah bagaimana alkohol dipahami dalam tradisi esoterik, serta mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada tingkat energi dan kesadaran. Di balik setiap tegukan, ada mekanisme yang bekerja dalam diam, mengubah persepsi, meredam intuisi, dan mungkin membuka pintu yang tidak selalu kita sadari. Pertanyaannya bukan hanya apa yang dilakukan alkohol pada tubuh, tetapi apa yang ia lakukan pada jiwa. Dan ketika kita mulai melihat lebih dalam, kita mungkin menyadari bahwa efeknya jauh lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan. Dalam peradaban kuno, alkohol bukanlah sekadar minuman, melainkan simbol yang syarat makna dan kekuatan. Di Mesir kuno, bir digunakan dalam ritual keagamaan. Sementara di Yunani, anggur menjadi bagian dari pemujaan terhadap Dionysus, dewa ekstasi dan pelepasan batas diri. Namun di balik penggunaan sakral ini, tersimpan dualitas yang dalam. Zat yang sama yang digunakan untuk mendekatkan diri pada yang ilahi, juga dipandang mampu menjauhkan manusia dari kesadaran sejati jika digunakan tanpa kesadaran. Para alkemis abad pertengahan memiliki pandangan yang lebih simbolis terhadap alkohol. Mereka menyebut hasil distilasi sebagai spiritus atau roh, karena dipercaya sebagai esensi paling murni dari suatu zat. Tetapi ironi muncul ketika esensi ini, yang seharusnya melambangkan pemurnian, justru digunakan oleh manusia dengan cara yang menurunkan kejernihan batin. Dalam teks-teks alkimia, seringkali disinggung bahwa apa yang memurnikan materi belum tentu memurnikan jiwa. Dalam tradisi timur, khususnya dalam ajaran yoga dan ayurveda, alkohol dikategorikan sebagai zat yang menurunkan kualitas kesadaran, atau disebut sebagai tamasik. Zat tamasik diyakini memperberat energi, memperlambat pikiran, dan menumpulkan persepsi spiritual. Seorang pencari kebenaran, dalam kerangka ini, dianjurkan untuk menjaga kejernihan tubuh dan pikiran, karena keduanya dianggap sebagai alat utama untuk memahami realitas yang lebih dalam. Dalam perspektif Sufisme, kesadaran manusia dipandang sebagai cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Alkohol, dalam metafora ini, adalah debu yang menempel pada cermin tersebut, membuat pantulan menjadi kabur.
Banyak sufi menggunakan simbol mabuk secara metaforis, bukan karena zat, tetapi karena ekstasi spiritual yang berasal dari kedekatan dengan Tuhan. Mabuk sejati, menurut mereka, adalah kehilangan ego dalam cahaya kesadaran, bukan dalam kabut kimia. Bahkan dalam teks-teks keagamaan seperti dalam Islam, larangan terhadap alkohol sering dikaitkan bukan hanya dengan dampak sosial, tetapi juga dengan gangguan terhadap kesadaran spiritual. Kesadaran yang jernih dianggap sebagai kondisi penting untuk mengingat, merenung, dan terhubung dengan yang ilahi. Ketika kesadaran terganggu, hubungan ini pun menjadi terputus, seperti sinyal yang melemah dalam gangguan frekuensi. Dari berbagai tradisi ini, muncul benang merah yang menarik. Alkohol selalu berada di antara dua kutub, sebagai alat dan sebagai penghalang. Ia bisa menjadi simbol transformasi, tetapi juga menjadi penyebab kemunduran kesadaran. Pemahaman ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam, bukan hanya pada zat itu sendiri, tetapi pada bagaimana ia berinteraksi dengan dimensi terdalam dari diri manusia. Untuk memahami konsekuensi spiritual dari alkohol, kita harus terlebih dahulu melihat manusia sebagai sistem berlapis, bukan hanya tubuh fisik, tetapi juga tubuh energi, emosi, dan kesadaran. Bayangkan diri kita seperti sebuah lentera, di mana cahaya di dalamnya adalah kesadaran, dan kaca pelindungnya adalah tubuh serta pikiran. Alkohol, dalam analogi ini, bukan sekadar angin yang menggoyangkan api, tetapi kabut yang perlahan menutupi kaca, membuat cahaya tampak redup, bahkan ketika sumbernya tetap menyala. Dalam banyak ajaran esoterik, kesadaran manusia dijaga oleh semacam gerbang filter, yang menentukan apa yang boleh masuk dan keluar dari pikiran. Gerbang ini bekerja melalui kejernihan, disiplin, dan kesadaran diri. Ketika alkohol masuk ke dalam sistem, ia melemahkan fungsi gerbang ini seperti penjaga yang tertidur di posnya. Akibatnya, pikiran menjadi lebih terbuka, tetapi bukan dalam arti pencerahan, melainkan dalam bentuk kerentanan terhadap impuls, ilusi, dan pengaruh luar yang biasanya tersaring. Efek ini sering disalahartikan sebagai kebebasan atau kejujuran, karena seseorang merasa lebih lepas dan spontan. Namun dalam perspektif spiritual, ini lebih mirip dengan hilangnya kendali daripada ekspansi kesadaran. Seperti kapal tanpa kemudi di lautan, seseorang mungkin merasa bebas bergerak, tetapi sebenarnya kehilangan arah. Apa yang muncul dalam kondisi ini bukanlah inti sejati diri, melainkan lapisan bawah sadar yang tidak terstruktur dan seringkali belum terintegrasi. Selain itu, alkohol juga memengaruhi apa yang sering disebut sebagai frekuensi energi seseorang. Dalam keadaan sadar penuh, frekuensi ini cenderung stabil dan koheren, memungkinkan intuisi, kejernihan, dan kesadaran diri berkembang. Namun, ketika alkohol dikonsumsi, frekuensi ini menjadi tidak stabil, seperti gelombang yang terganggu oleh badai. Dalam kondisi ini, seseorang menjadi lebih sulit membedakan antara intuisi sejati dan dorongan impulsif. Beberapa tradisi bahkan menyatakan bahwa dalam kondisi kesadaran yang menurun, batas antara diri dan lingkungan menjadi lebih tipis. Ini bukan dalam arti mistis yang dramatis, tetapi lebih pada hilangnya integritas energi pribadi. Seperti rumah yang pintunya terbuka tanpa penjagaan, berbagai pengaruh, baik berupa emosi orang lain, suasana lingkungan, atau bahkan sugesti halus, dapat masuk dengan lebih mudah dan memengaruhi keadaan batin. Oleh karena itu, konsekuensi spiritual dari alkohol tidak selalu langsung terlihat, tetapi bekerja secara halus dan kumulatif. Ia tidak merusak dalam satu malam, tetapi mengikis kejernihan sedikit demi sedikit. Dan dalam perjalanan spiritual, di mana kepekaan dan kesadaran adalah kunci, bahkan sedikit kabut dapat membuat seseorang tersesat dari jalur yang seharusnya ia tempuh. Ada dimensi lain yang jarang dibahas ketika berbicara tentang alkohol, yaitu bagaimana ia menciptakan ilusi koneksi yang sebenarnya bersifat sementara dan dangkal. Dalam keadaan mabuk,
Seseorang mungkin merasa lebih dekat dengan orang lain, lebih terbuka, bahkan lebih hidup. Namun ini menyerupai cahaya kilat di malam hari, terang sejenak, lalu menghilang tanpa meninggalkan kehangatan yang nyata. Koneksi yang sejati dalam perspektif spiritual lahir dari kehadiran penuh, bukan dari kesadaran yang terdistorsi. Alkohol juga memiliki kecenderungan memperkuat pola bawah sadar yang belum terselesaikan. Emosi yang terpendam, luka lama, atau dorongan yang ditekan bisa muncul ke permukaan tanpa filter. Ini sering dianggap sebagai pelepasan, tetapi tanpa kesadaran yang stabil, pelepasan ini tidak membawa penyembuhan, hanya pengulangan. Seperti membuka pintu bendungan tanpa arah aliran, energi yang keluar tidak terarah, dan justru bisa memperkuat kekacauan batin. Dalam kerangka energi, beberapa ajaran menggambarkan bahwa manusia memiliki pusat-pusat kesadaran atau cakra yang berfungsi sebagai pengolah pengalaman. Alkohol dalam konteks ini cenderung mengganggu keseimbangan pusat-pusat tersebut, terutama yang berkaitan dengan kehendak dan intuisi. Ketika pusat kehendak melemah, seseorang menjadi lebih mudah dipengaruhi, sementara ketika intuisi tertutup, arah batin menjadi kabur. Kombinasi ini menciptakan kondisi di mana seseorang mudah tersesat tanpa menyadarinya. Ada pula konsep tentang energi kebocoran, di mana vitalitas seseorang perlahan terkuras akibat kebiasaan yang menurunkan kesadaran. Alkohol berperan seperti retakan kecil pada wadah energi, tidak langsung terlihat, tetapi dalam jangka panjang mengurangi kekuatan batin. Ini menjelaskan mengapa seseorang yang sering mengonsumsi alkohol mungkin merasa lelah secara emosional atau kehilangan arah, meskipun secara fisik tampak baik-baik saja. Menariknya, banyak tradisi tidak sepenuhnya melarang alkohol, tetapi menekankan kesadaran dalam penggunaannya. Ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan hanya pada zat itu sendiri, tetapi pada hubungan manusia dengannya. Ketika alkohol digunakan sebagai pelarian, ia menjadi pintu menuju ketidaksadaran. Namun bahkan dalam penggunaan yang ringan, efek halusnya tetap bekerja, memengaruhi sensitivitas dan kejernihan yang dibutuhkan dalam perjalanan spiritual. Pada akhirnya, alkohol menciptakan paradoks. Ia memberi sensasi pelepasan, tetapi secara perlahan mengikat kesadaran dalam kabut. Ia menawarkan keheningan semu, tetapi mengganggu kedalaman yang sejati. Dan dalam perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih tinggi, setiap ilusi, betapapun menyenangkannya, adalah penghalang yang harus dikenali sebelum dapat dilampaui. Langkah pertama untuk memahami dan mengatasi pengaruh alkohol secara spiritual bukanlah dengan penolakan ekstrem, tetapi dengan pengamatan yang jujur dan sadar. Perhatikan bagaimana perasaan, pikiran, dan energi Anda berubah sebelum, selama, dan setelah mengonsumsi alkohol. Kesadaran ini adalah fondasi, karena tanpa melihat dengan jelas, seseorang akan terus bergerak dalam pola yang tidak disadari. Seperti seorang pengamat yang tenang, Anda mulai mengenali dampak halus yang sebelumnya tersembunyi. Salah satu teknik yang efektif adalah menciptakan jeda sadar sebelum mengambil keputusan untuk minum. Dalam jeda ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan, kebiasaan, atau pelarian? Pertanyaan sederhana ini membuka ruang refleksi yang seringkali terlewatkan. Ketika keputusan diambil dengan kesadaran penuh, bahkan jika Anda tetap memilih untuk minum, hubungan Anda dengan alkohol mulai berubah dari otomatis menjadi sadar. Praktik lain yang dapat membantu adalah memperkuat kejernihan energi melalui rutinitas harian seperti meditasi, pernapasan sadar, atau waktu hening tanpa distraksi. Aktivitas ini bekerja seperti membersihkan cermin batin, mengembalikan ketajaman persepsi yang mungkin terganggu. Semakin sering Anda kembali ke halat sadar ini, semakin jelas perbedaan antara kesadaran murni dan kesadaran yang terdistorsi. Mengganti kebiasaan juga merupakan langkah penting, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran akan alternatif yang lebih selaras.
Misalnya, mengganti momen minum dengan aktivitas yang tetap memberikan relaksasi tanpa mengaburkan kesadaran, seperti berjalan di alam, menulis refleksi, atau berbicara secara mendalam dengan seseorang. Ini membantu membangun ulang asosiasi antara relaksasi dan kejernihan, bukan pelarian. Tantangan terbesar biasanya muncul dari lingkungan sosial, di mana alkohol sering menjadi norma. Dalam situasi ini, penting untuk memiliki batas yang jelas tanpa harus bersikap defensif. Kesadaran diri yang kuat akan memandu Anda untuk tetap hadir tanpa harus mengikuti arus. Seiring waktu, pilihan ini tidak hanya memperkuat integritas pribadi, tetapi juga membuka ruang bagi bentuk koneksi yang lebih autentik. Pada akhirnya, praktik-praktik ini bukan tentang menjauh dari sesuatu, tetapi tentang mendekat pada kejernihan diri. Setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah bentuk pemulihan energi dan arah batin. Dan ketika kejernihan menjadi kebiasaan, keputusan yang diambil akan secara alami selaras dengan pertumbuhan spiritual yang lebih dalam. Alkohol, dalam cahaya pemahaman esoterik, bukan sekadar zat yang memengaruhi tubuh, tetapi elemen yang berinteraksi langsung dengan kejernihan kesadaran dan stabilitas energi batin. Ia bekerja secara halus, mengaburkan persepsi, melemahkan batas internal, dan menciptakan ilusi yang sering disalahartikan sebagai kebebasan. Dari berbagai tradisi kuno hingga praktik spiritual modern, pesan yang muncul tetap konsisten. Kejernihan adalah kunci, dan segala sesuatu yang mengaburkannya membawa konsekuensi yang lebih dalam dari yang terlihat. Perjalanan spiritual bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesadaran yang terus diasah. Setiap pilihan, sekecil apapun, membentuk arah batin seseorang, apakah menuju kejernihan atau menuju kabut. Ketika seseorang mulai melihat dengan jernih, ia tidak lagi dikendalikan oleh kebiasaan, tetapi oleh pemahaman. Dan dalam pemahaman itulah kebebasan sejati mulai terbentuk. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah alkohol itu baik atau buruk, tetapi apakah ia mendekatkan Anda pada diri sejati atau menjauhkan Anda darinya. Jawaban itu hanya dapat ditemukan dalam keheningan refleksi yang jujur. Dan mungkin, di sanalah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi mulai terbuka, bukan melalui pelarian, tetapi melalui kehadiran penuh dalam setiap momen.